Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berada dalam ibadah minggu, tepatnya minggu pertama sesudah Paskah. Bapak Ibu, minggu tanggal 19 April 2020. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengambil saat teduh sebelum kita memasuki ibadah ini. Saat teduh mulai. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita berada dalam ibadah minggu pertama sesudah Paskah. Saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk bersekutu bersama keluarga di rumah masing-masing. Sebagai umat yang selalu bersyukur, marilah dengan hati yang murni kita memuji Allah kita. Untuk itu Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk berdiri. Kidung Jemaat nomor 322, kita nyanyikan bait 1, bait 2, dan bait yang ketiga, Terang Matahari. Saudara, marilah rendahkanlah dirimu di hadapannya dan sampaikanlah pengakuanmu bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera pada saudara juga. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memuji Allah adalah hal yang pokok bagi pengikut Yesus Kristus. Sekali lagi, memuji Allah adalah hal yang pokok bagi kita orang percaya. Hal ini senada dengan teks yang membimbing kita dalam ibadah minggu pagi ini, minggu pertama sesudah kita merayakan Paskah, yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita aminkan nats yang membimbing kita dengan bersama kita nyanyikan dari NKB nomor 3 bait 1 dan bait yang kedua, Terpujilah Allah.
puji padanya sebab nikmat-Nya. Dan darah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus, dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmahnya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, marilah kita lanjutkan pujian kita. Saat ini kita lanjutkan pujian dengan bermazmur secara litani. Kita melihat Mazmur pada pasal yang ke-116. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saya berharap kita membuka Alkitab kita berjumpa dengan Mazmur pasal 116. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan kita akan berlitani. Alkitab Indonesia memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Mari saudara kita berlitani. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Demikianlah Mazmur bagi Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya bagi kita untuk merenungkan betapa Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan betapa kita sering tidak melakukan kehendak-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, hal yang pokok dari kami yang harus kami lakukan adalah bersyukur. Sebab kami sadar siapa kami ini. Kami berdosa. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu teristimewa, jemaat Getsemani beribadah di rumah. Dalam ibadah minggu pada hari ini 19 April 2020. Ya Bapa, secara bersama-sama kami bersyukur untuk semua berkat-Mu dan secara bersama pula kami mohon ampun. Itulah doa kami Tuhan, itulah syukur kami, itulah permohonan ampun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu pengakuan dosa dan syukur kita tadi dengan nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 246 bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini.
Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah Allah yang pada hari ini kita ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 31 ayat yang kelima. Dituliskan, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sadar akan dosa dan memohon ampun dan percaya akan adanya kasih dan pengampunan dari Allah, maka sebagai hamba Kristus kami memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa menjadi milik kita dalam iman kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri dan kita berbagi sukacita berita anugerah Allah ini kepada keluarga kita masing-masing. Sambil Tuhan mengasihi dan sudah mengampuni kita, kita ucapkan kepada istri atau suami atau anak-anak kita, sekali lagi, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu, kanlah nasihat Tuhan, petunjuk hidup baru. Kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat 22. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22, nasihat bagi kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nasihat Tuhan hari ini kepada kita adalah, Bapak Ibu, kembalilah kepada Allah, sebab Ia sudah menebus kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita selesaikan bagian ini, bahwa kita telah menerima penebusan dosa dan kita sudah mendengarkan nasihat Tuhan. Sekarang kita memuji Allah kita, sekaligus tanda kita mau melakukan nasihatnya. NKB 189 bait 1 bait yang kedua, pegang tanganku. Ikut kau Tuhan, tiada
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang berada di rumah, saatnya kita akan menikmati santapan rohani firman Tuhan. Gereja Kristen Protestan di Bali hari ini menyiapkan kita santapan rohani dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Bapak Ibu mohon supaya menyiapkannya di rumah, buka Alkitab supaya kita ikut ada dalam pemberitaan firman secara bersama. Kita baca dan kita merenungkan. Jika Bapak Ibu sudah menemukan Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31, saya mengajak kita sebelumnya berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, datanglah di setiap pribadi jemaat-Mu di rumah masing-masing dan berikanlah kemampuan untuk membaca, mendengar, dan memahami dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu. Hal serupa Bapa juga lakukan untuk hamba-Mu, agar hamba bisa membaca dan menyampaikan pesan dari teks hari ini. Gereja-gereja yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada saat ini di seluruh dunia, hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi, Tuhan berkatilah mereka. Ini doa untuk persiapan pembacaan dan khotbah kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Sang Guru kami. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membacakan kepada kita, Bapak Ibu juga membaca di rumah, Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesuh. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, demikianlah teks bagi kita hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mengerti dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang kita berjumpa lagi saat ini lewat siaran yang disiapkan, lewat audio video yang kita siapkan, dan Bapak Ibu boleh beribadah di rumah dengan
mengikut bersama. Saya mengawali firman hari ini, saya mengawali khotbah hari ini dengan mengutip 2 ayat dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, di minggu ini saya membaca satu artikel di media sosial. Dituliskan begini. Bahwa ada seorang suami yang mendampingi istrinya untuk perawatan kemoterapi untuk kedua kalinya di bulan ini. Dalam kondisi tersebut, suami itu bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena bagi dia ini merupakan persoalan yang berat, pergumulan yang berat. Setiap waktu, setiap saat ia berdoa. Dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, tolong sembuhkan istriku. Sekali lagi, Tuhan tolong sembuhkan istriku. Dan aku mengharapkan hasilnya segera. Ia menutup doanya dengan kalimat demikian. Bahwa Tuhan, saya memohon supaya segera istriku disembuhkan yang sudah melewati kemoterapi yang kedua kali di bulan itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang terjadi pada keluarga tersebut itu juga terjadi pada kita, dengan pergumulan jenis persoalan yang berbeda-beda. Menghadapi hal tersebut pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat bacaan kita dari Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Saya memberikan tema, memberikan judul Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Bapak Ibu, tema ini mempertegas bahwa yang pertama, sejak penciptaan alam semesta, Allah sudah bertindak kepada umatnya. Maksudnya adalah, sebelum Allah menciptakan umat, Allah sudah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh umat. Hari pertama sampai hari yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang bertindak kepada Israel. Sebagai umat yang dipilih, Allah bertindak kepada mereka dengan cara Allah menyertai mereka sampai mereka menerima janji Allah, yaitu memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Perjalanan-perjalanan mereka, jatuh bangun mereka ada dalam tindakan Allah, ada dalam penyertaan Allah. Yang ketiga, Allah yang bertindak. Allah yang hadir ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, yang menderita, yang mati, tetapi bangkit dan memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya.
Sekarang yang keempat Bapak Ibu, saya percaya Allah yang bertindak, yang hadir dalam kehidupan kita saat ini terkait dengan COVID-19 yang melanda dunia. COVID-19 yang melanda kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat poin-poin yang ada dalam teks Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Pada ayat yang ke-26 pergumulannya adalah soal siapakah pencipta itu. Ada pergumulan saudara di kalangan umat Israel. Pada zaman Nabi Yesaya, siapakah pencipta itu? Ayat yang ke-26. Pada ayat yang ke-27 saudara-saudara, mengapa engkau ragu akan Allah? Hai Israel, mengapa engkau ragu akan Allah? Keberadaan Allah, kuasanya Allah. Ayat yang ke-28. Allah yang memilih Israel adalah Allah yang kekal dan juga pencipta. Kemudian saudara, pada ayat yang ke-29 ditegaskan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada umatnya yang lelah, lesuh, dan ia menambahkan semangat kepada mereka yang tidak berdaya, kepada umatnya. Yang terakhir yaitu ayat 30 sampai 31. Ditegaskan oleh Nabi Yesaya bahwa bagi umatnya, bagi orang percaya yang terus menantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Bapak Ibu, itulah poin-poin yang ada dalam teks kita. Ayat 26 sampai ayat 31 dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mendalami teks dimaksud. Siapakah pencipta itu? Saya yakin Bapak Ibu di rumah tidak lagi punya pertanyaan ini. Karena kita sudah menyelesaikan diskusi atau perdebatan itu. Allah, Yahweh adalah pencipta. Dan tidak saja pencipta tetapi pemelihara. Karena itu sekaligus menjawab ayat yang ke-27, kita tidak lagi meragukan tentang Dia. Kita tidak lagi bertanya di mana Allah. Kita tidak lagi bertanya siapa yang menciptakan aku. Dialah yang kekal, ayat 28. Dan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ia memberikan semangat kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan bagi kita yang selalu bergantung kepadanya, selalu tunduk kepadanya, setiap hari dikatakan kita diberikan kekuatan baru. Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang ayah dalam ilustrasi tadi, setiap hari dia berdoa siang dan malam dalam situasi di mana istrinya sakit, kemoterapi dalam sebulan 2 kali, 3 kali. Sebab dia sudah ada pada stadium akhir atas penyakit yang ia derita. Dikisahkan bahwa setiap saat ketika ia berdoa, ia mendapat kekuatan baru.
Dan istrinya yang terus didoakan juga mendapat semangat baru walaupun menurut dokter belum ada perubahan. Dan dia masih terus mengalami kemo dan kemo dan kemo. Bapak Ibu, tema kita untuk menolong pergumulan kita saat ini, Allah yang bertindak. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Allah yang harus bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Karena kita adalah buatan tangannya. Sebagai yang membuat, ia begitu kagum, ia begitu menyayangi apa yang ia buat. Bapak, Ibu, dan saya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan kita sangat berharga. Ia menjaga Adam dan Hawa, ia memelihara mereka, anak cucunya, umat pilihan Allah Israel, orang percaya di segala zaman. Kita saat ini, dia menjaga kita. Dan setiap kali kita diperhadapkan dengan persoalan, ia bertindak. Ia telah bertindak dengan begitu kuat, dengan begitu penuh kuasa atas umat Israel. Ia bertindak. Kita percaya, kita imani Bapak Ibu, dia sementara juga bertindak dengan kita, terhadap kita, bagi kita, dalam situasi di mana COVID-19 adalah hal yang berat. Dan ia tahu, saudara, kemampuan kita. Bapak Ibu, mengapa Allah bertindak? Karena Allah tahu kemampuan kita. Allah paham kemampuan kita. Allah mengenal sampai di mana batas kekuatan kita. Allah bertindak karena Allah tidak sampai hati melihat kita susah. Allah bertindak karena Allah sedih melihat kita bergumul sendiri. Allah bertindak karena Allah mau terus mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Sebab kasih-Nya tidak ada batasnya. Dari kekal sampai kekal. Itulah yang kita kenal dengan pemahaman Allah tidak berubah. Dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, terkait dengan COVID-19, kita imani Allah bertindak sekarang. Pendeta, tapi buktinya COVID-19 belum berakhir. Ya, Allah bertindak dalam pemahaman itu, dalam realita itu. Mari kita responi Allah yang bertindak. Dengan cara apa? Kita percaya kepada Dia. Kita lebih sungguh lagi percaya kepada Dia. Kita semakin percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kita merespon Allah yang bertindak dengan cara kita lebih lagi tekun membaca firman dan melakukannya.
kita meresponi Allah yang bertindak melalui Yesus Kristus yang mati tetapi sudah bangkit. Dan kita baru merayakannya minggu lalu, Paskah. Dengan melanjutkan apa yang Allah buat dalam Yesus Kristus di kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, sekali lagi, di tengah COVID-19, Allah terus bertindak. Ia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sendiri. Yakin, percaya, Allah mengasihi saudara. Bapak Ibu, tetaplah berdoa, Allah bertindak dan Allah bertindak. Tetaplah semangat, sebab Allah terus bertindak. Jangan takut, sebab Allah terus bertindak. Tuhan memberkati jemaat Getsemani semuanya, siang dan malam. Jangan takut, tetaplah ada dalam iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah firman bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Amin. Bapak Ibu yang berada di rumah, sekarang kita akan bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli kita bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdiri dan kita akan mengaku iman rasuli kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, bait 1, bait 2, dan bait yang ketiga. Aku percaya.
Marilah saudara kita berdoa dalam kebersamaan, kita berdoa syafaat. Bapa, kami masih bersama ibadah di rumah kami masing-masing. Kami tetap menikmati persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Suami istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucu kami. Yalah, secara bersama-sama Tuhan, teristimewa jemaat Getsemani, kami menyerahkan seluruh kami, jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu dalam situasi saat ini. Bapa, kami sudah melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan kami melewati kurang lebih sebulan dalam situasi virus corona. Kami bekerja di rumah, kami belajar di rumah, kami sembahyang di rumah. Dan ada di antara kami juga yang masih ke kantor, ke perusahaan, ke sekolah, ke rumah sakit, dan ke tempat usaha yang lain. Bapa, dampak dari virus ini terasa. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, beri kami kekuatan melewati situasi ini. Sampai nanti Tuhan, virus ini akan pulih dan kami bisa beraktivitas seperti semula. Bapa, sekarang tolong berikan kami pemaknaan terhadap situasi ini, di mana kami bertumbuh dalam iman. Setiap waktu, setiap saat kami berdoa. Kami juga tidak berpikir untuk keluarga saja, tetapi juga untuk orang lain. Teristimewa saudara seiman kami. Dalam kebersamaan itu Bapa, kami mau sehati sepikir menanggung beban, supaya kami memenuhi hukum Kristus. Dan kami berdoa dalam kebersamaan untuk pemerintah kami, untuk pemimpin kami. Kami berdoa untuk gereja GKPB teristimewa. Tuhan memberkati Bapak Bishop kami, Bapak Syekum Bendahara, para pendeta, para vikaris, para majelis jemaat, dan semua alat-alat-Mu yang melayani di jemaat-jemaat. Iya Bapak, masyarakat di mana kami berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Kami punya anak-anak yang belajar di rumah, yang bertumbuh di rumah. Tuhan sertai dan jaga mereka. Kami punya jemaat-jemaat dewasa, kami punya pemuda-pemudi, kami punya warga senior. Tuhan memberkati. Bapa, jika dia ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati obat makanan dan minuman. Bapa, kami yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat itu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami. Pada situasi ini, pada kondisi ini Bapa, kami belajar dari doa Yesus, agar kami hidup dalam kecukupan, senantiasa bersyukur, bahkan kami bisa menolong satu dengan yang lain. Ya Bapa, untuk para pelayan-Mu yang melayani, yang mempersiapkan ibadah-ibadah lewat audio dan video, panitia Hari Raya Gerejawi khusus, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Iya, Bapak Ibu yang ada di rumah, saatnya kepada kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan untuk pelayanan kita, khususnya dalam jemaat dan juga di lingkungan GKPB. Yesaya pasal 38 ayat 19 menjadi nats yang menyertai perjalanan persembahan kita. Dituliskan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan dengan penuh sukacita. Kita masukkan persembahan dalam amplop keluarga dan kita akan bawa ke gereja kita. Pujian yang menyertai persembahan kita adalah dari Kidung Jemaat nomor 289. Bait 1 dan bait yang ketiga, Tuhan pencipta semesta. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya mengundang kita berdiri dan kita berdoa membawa segala bentuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekarang kami mohon kiranya Allah melayakkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja-Mu GKPB, terkhusus di dalam jemaat Getsemani. Bapa, terimalah semua bentuk rasa syukur kami ini, dan kami mohon berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan dan kita juga akan diutus untuk masuk ke dalam kehidupan kita dalam setiap pergumulan kita. Marilah dengan tetap berdiri Bapak Ibu kita menyanyikan lagu untuk pengutusan dan berkat kita. PKJ nomor 180, kita nyanyikan satu kali saja. Kasih Tuhan mengiringimu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan damai dan sejahtera, bersaksilah dalam hidup saudara, dan jadilah berkat untuk banyak orang. Sekarang bukalah segenap hidup saudara, dan Dia memberkati saudara. Terimalah berkatnya, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
pengasihan Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita sambil kita menikmati persekutuan dalam keluarga. Kita akhiri ibadah ini dengan lagu yang penuh semangat, Hai Bangkit Bagi Yesus. Kidung Jemaat 340 bait 1 dan bait yang kedua. Saudara-saudara, ibadah kita selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang merayakannya di minggu ini. Tuhan memberkati panjang umur. Kemudian bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, di tempat kontrakan atau di tempat kos pada hari ini Minggu 19 April 2020, Tuhan memberkati. Bapak Ibu bisa memperhatikan warta jemaat. Yang pertama, ibadah minggu kita sampai Minggu tanggal 24 Mei kita masih mengadakannya di rumah masing-masing sambil tetap menunggu informasi baik dari pemerintah atau dari Sinode GKPB. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah tutup hari agar Bapak Ibu melakukannya di rumah setiap malam pada pukul 21 atau pukul 9 yang dipimpin langsung oleh keluarga, dalam hal ini kepala keluarga atau yang dituakan. Kemudian ibadah kebaktian rumah tangga KRT setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 di keluarga dipimpin oleh kepala keluarga atau yang dituakan. Bapak Ibu, setiap persembahan, baik itu ucapan syukur, baik itu perpuluhan, baik itu pembangunan SDM atau apapun, Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop dan bisa menyerahkan kepada majelis terdekat atau dibawa ke gereja, ada bakul yang disiapkan di aula, atau bisa ke rekening sebagaimana yang ada pada liturgi di bagian belakang di warta jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat kami yang melayani pada minggu ini dan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 Jemaat Getsemani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.